Oke, ketemu lagi semuanya ya. Episode kali ini spesial sekali, kita ada tamu ya yang bisa dikatakan ini luar biasa ya. Tamu kita yang satu ini namanya Bapak Yohan Narutama. Om Yohan aja lah Ya, enak kalau Yohan Narutama. anak sepeda itu Ya. lebih suka panggil dan Om dan Tante Oh gitu. ya, lebih. oke. Ya mungkin bagi beberapa kalangan mungkin belum kenal ya Pak ya. Siap, Ya, siap. tapi di kalangan tertentu mungkin Om Yohan ini Yohan ya. Yohan. Oh, ya, Om Yohan ini terkenal ya dengan ya segala aktivitas yang dibuatnya. Nggak terkenal, Ya dengan ide-idenya macam-macam tentang ya aktivitas sepeda pokoknya ya. Oke. Bisa sedikit cerita Om Yohan terjun di dunia sepedaan itu sejak kapan dan kenapa? Ya. Sebenarnya Ya, betul. kami itu atau saya itu produk pandemi, Om. Oh, Maksudnya oke. serius dan apa namanya di sepeda all out itu produk pandemi karena awalnya kalau untuk sepedanya sih memang sudah waktu pertama kali hijrah ke Surabaya atau datang ke Surabaya itu kenal dengan teman-teman Dallas waktu itu. Ya, Dallas, teman-teman BlackBerry Ya, waktu itu. BlackBerry. Kalau berasa ya dengan long ride itu sama berasa dengan teman-teman Dallas. Tapi kalau Sally keliling-keliling kota dan lain sebagainya menikmati urban itu dengan teman-teman BlackBerry waktu itu ya. Tapi setelah itu menghilang karena kerja, Om. Jadi fokus kerja sudah sama sekali lepas di dunia sepeda waktu itu. Terus saya waktu itu sebelum pandemi saya memutuskan untuk keluar dari pekerjaan, bikin usaha sendiri ceritanya, Om. Bikin usaha sendiri dan ternyata bangkrut. Nggak apa-apa. Harus gulung tikar. Loh, ada orang yang bisa mengakui bangkrut itu luar biasa loh. Saya bilang dulu ya. Saya kasih tahu dulu ya. Ya, orang yang nggak berani pasti nggak ngaku Pak. Tak hanya orang yang punya nyali dan berani yang berani ngomong saya bangkrut. Nah itu nggak apa-apa. Kita terus. Oke, terus. Dari situ waktu pandemi sempat booming memang usaha kaya. Tapi setelah pandemi bangkrut dan akhirnya jadi pengangguran. Akhirnya jadi pengangguran. Dari pengangguran kok kalau kemarin sempat Om Yakob dan di podcast sebelumnya berbicara tentang tujuan sepeda itu salah satunya bentuk pelarian. Nah bener, saya itu terkorban pelarian. Oh gitu, iya. Gak apa-apa, oke. Saya melarikan diri dari situasi kejudekan gitu ya. Iya, namanya orang kayak gitu itu kan biasanya sudah dalam kondisi, dan kalau saya berdiam diri, saya mungkin sudah banyak kejadian-kejadian itu yang viral-viral itu iya, naik. Saya tahu. Sudah tidak usah diceritakan, tapi saya sudah bayangkan ke sana. Tidak apa-apa. Bapak ini beruntung. Ya, beruntung bahwa sepedaan ini membawa Anda keluar dari situasi-situasi yang mungkin bisa jadi lebih buruk ya Pak. Betul. Nah, lari saya itu kok dilarang ke sepeda, Om Yakob. Karena lari saya di sepeda, terus banyak waktu luang dan lain sebagainya. Ketika sudah lari, kok banyak ide. Akhirnya ide nakal dari buntu, Om. Dari buntu lari ke sepeda, terus jadi malah mikir, Om. Mikir itu, makanya saya itu sebenarnya kalau mungkin bagi teman-teman yang sudah lihat IG saya dan lain sebagainya, suka sekali dengan sebenarnya long ride dan lain sebagainya itu karena
apa ya? Malah jadi curhat nggak apa-apa ya Om ya? Oh ya nggak apa-apa Pak. Justru itu yang bikin episode kita menarik itu. Iya, story, cerita. Iya. Udah di pelarian tersebut itu adalah saya menemukan banyak hal gitu loh. Saya jadi berpikir, saya bisa jadi ini sebenarnya. Makanya kalau mungkin saya baru kenal terakhir itu ada istilah psikologi namanya man cave ya. Man cave itu orang itu butuh waktu untuk menyendiri atau melarikan diri dari macam sehingga dia malah bisa berinteraksi dengan dirinya sendiri. Nah, itu saya dapatnya itu ketika bersepeda. Saya bersepeda itu saya mikir apa dan sebagainya apa. Nah, itu akhirnya ide-ide liar itu tadi tumbuh Om. Tentu saja dengan bantuan teman-teman komunitas saya ada vibe-nya sehingga mendukung sampai akhirnya saya bisa jadi sekarang lah Om. Itu sih. Luar biasa. Dengarkan ceritanya ya tadi ya. Jadi sepeda itu merupakan kegiatan man cave ya. Man cave. Luar biasa saya. Ya. Jadi justru dari situ otak Anda terstimulasi akhirnya, ya kan? Iya, alhamdulillah gitu ya. Makanya ide-ide saya kok gila dan macam-macam gitu. Yang tadinya buntu. Iya. Buntu. Semakin Anda kerja keras, semakin cari uang tambah buntu. Perhatikan. Oke, lanjut. Mungkin kalau teman-teman sepeda setuju lah kata-kata ibadah gitu. Itu ada bentuk ibadah kita ya gitu loh. Mungkin ibadah kita melalui sepeda tadi sehingga kita dapat banyak pencerahan apa-apa. Nah, akhirnya kita ketemu dengan teman-teman komunitas Jalani Aja dengan GXID Gerbang Kota Susila, terus kita kolaborasi dan akhirnya ya bikin event-event kecil-kecil lah Om yang dari kita untuk kita aja gitu loh. Itu sih sekilas sehingga kalau dihubungnya ini sampai yang terakhir nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oh ya, hubungannya akhirnya kita punya ide untuk bikin event yang mungkin bisa sedikit bisa dibilang orang ngomongnya brutal ya. Yaitu 5.500 atau 1.500 gitu loh. Itu juga berawal dari sesuatu hal yang sifatnya receh sebenarnya. Gitu sih Om. Dari yang tidak ada menjadi ada ya Pak ya. Betul. Ya itu tadi karena ide-ide nakal itu mulai tumbuh. Ide nakal itu kalau nggak yang menjadi masalah kalau ide nakal itu tidak dikeluarkan jadi kepikiran. Saya baru tahu. Saya jadi kepikiran terus ya. Nah tapi alhamdulillah karena memang teman-teman komunitas itu support banget gitu loh, lingkungan dan lain sebagainya. Akhirnya ide nakal itu bisa tersalurkan. Pertama kali tahun berapa itu waktu dilaksanakan itu Pak? 1.500 ya. Basicnya itu sebenarnya kejadiannya juga sebenarnya tidak sengaja ya, tidak sengaja itu karena waktu pandemi itu kan banyak virtual ya, virtual challenge ya, terutama kaitannya juga dengan sepeda gitu loh. Di virtual challenge itu yang terakhir adalah saya waktu itu yang pertama tuh Pelindo Red yang fenomenal waktu itu 320 kilo atau 340 waktu itu kan. Jadi dia saya berusaha men-challenge diri saya untuk bisa sekali ride waktu itu. Rute kan bebas itu waktu itu. Betul. Virtual rute bebas waktu itu. Syaratnya waktu itu juga nggak ada waktu itu. Terus yang termasuk yang terakhir adalah
Petrokimia Gresik waktu itu juga ngadain 400 kilo waktu itu. 400 kilo diadakan dalam waktu Sabtu Minggu. Kan biasanya Sabtu Minggu 5 hari tapi saya berusaha bagaimana itu bisa dilakukan 40 jam. Saya bikin, ya waktu itu karena baru mengenal ya Om ya, karena nggak tahu, kita tuh otodidak aja karena teman-teman kopi shop koyo gini. Nah, bikinlah rute dengan GoMood, tarik sana, tarik sini, tarik sana. Kata teman saya, oh di sini nak, ya sudah lewat sini. Oh di sini nak, saya. Yang terjadi adalah itu saya terkena prank rute sendiri. Ternyata kenyataannya gimana Pak? Dibanding dengan bikin sendiri dari peta. Selalu begitu kan. Realitas selalu beda dengan. Ya, padahal awalnya itu saya sudah punya konsep waktu yang petrokimia itu mau saya bikin 40 jam lah. Itu kan ngambil gampangnya. Kalau gampangnya itu kan dari Surabaya ke Pasir Putih ya, Pasir Putih ataupun Pantura itu gampang itu balik lagi sudah wis flat nggak soro lurus wis gini dan dari situ tapi kok masukan alah bosen nih kata bosen nih itu oke. Makanya jangan percaya antar cyclist Om, isinya masih apa namanya saling meracuni. Nah, akhirnya oh ya udah saya geret lah Om ke Gresik, terus ke Tuban, terus saya turun ke itu kan rute flat flat, terus Tuban turun ke Ngawi ya. Ngawi. Tapi itu kan Gunung Pegat ya, gunung bukit itu perbukitan itu kan saya sedikit meraba, saya sudah tahu konturnya teman. Jalur detailnya itu kan saya nggak popo lewat ini ya. Itu, Pak. Ya sudah saya tarik kan, langsung ke Ngawi, terus ke Surabaya. Wah, oke, saya bisa bayangkan ini gini. Ya udah saya tarik. Dalam perjalanan ya itu tadi. Mati aja. Nggak gampang itu. Nah di tengah hutan sendirian, Bojonegoro. Itu hutan Bojonegoro itu Pak. Apa Randu Blatung ya? Yang banyak mobil kesasar di sana. Kesana, Saya itu tahun berapa itu Pak? 2021. Berarti waktu itu jalannya masih belum diaspal ya? Iya. Nah, kena lu. Saya lewat sana sudah diaspal soalnya. Jam 12 malam, tengah hutan, jalannya kayak itu. Itu kan pengalaman bagaimana romantika. Mendesain rute dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, ya, tapi saya masih belum punya ilmu ya, masih banyak dari sebagainya. Terus akhirnya tadi Om, dari komunitas itu kita kenal. Saya kenal dengan teman-teman Audak. Orang-orang yang sejiwa sepikir sejiwa. Betul. Itu penting itu Pak. Oke, terus? Nah, kenal dengan teman-teman Audak waktu itu dengan Om Bob sebagai ketua yayasannya Audak lah, atau kepala sekolah kalau teman-teman bilang. Nah, kebetulan teman-teman itu sangat bantu, sangat care, dia sharing bagaimana long ride yang benar dengan COT ya, bukan long ride yang asal kita goes ke goes, tapi long ride yang ada berbatas waktu, sehingga kita bagaimana time management, bagaimana kita ngatur pace-nya, bagaimana ini itu dia diajari saya. Akhirnya saya diberi kesempatan untuk ikut di Audak 400 Solo. 400 Solo. Karena basicnya kan saya sudah ada nih, basicnya mungkin si teman-teman dari Audak atau Om Bob waktu itu ngeliat, ini sudah ada basicnya, tinggal karena basic dari ultra itu kan sebenarnya dari pertarungan mental ya Om. Bukan yang menjadi bukan terkuat atau tercepat, tapi mental itu kan di situ sini. Makanya begitu saya dikasih tahu cara sini dan alhamdulillah bisa finish targetnya itu kan 20
7 jam ya kalau nggak salah 400 karena dia overnight ya. Dan 400 itu adalah pintu masuk kalau kita mau long ride ke 600, 1000, 1500 harus 400 karena bisa beat the sun. Artinya bisa go west tanpa tidur atau tanpa istirahat dalam waktu 24 jam. Itu kan 400 harus masuknya di situ. Saya bisa pencapaian pertama saya bisa 22 jam. Wah. Dengan sepeda yang maaf mungkin bagi banyak orang sepeda nggak usah berat. malu, Pak. Nggak usah malu. Nggak usah malu. Ya karena tadi itu Om, saya banyak dibantu tentu saya dengan teman-teman komunitas Om, dengan teman komunitas dan lain sebagainya karena memang tadi berawal dari kita sudah bangkrut nggak punya apa-apa dari apa-apa menjadi tidak punya apa itu kan agak susah ya. Apalagi kita harus spend investasi sepeda itu kan mungkin kalau yang ngomong pikiran kita waktu itu kan sepeda tuh mahal ya, sepeda tuh harus ini grup setnya harus seperti itu. Berarti kita mempersulit diri sendiri kan. Nah itu Om. Sedangkan sepedaan itu sebetulnya sederhana, iya kan. Nah itu Om, saya dicerahkan banyak hal dan lain sebagainya. Saya dipinjami Om, saya dipinjami sepeda, ada sepeda besi dan lain sebagainya, tinggal pancal dan itu bisa challenge itu bisa dilalui dengan 22 jam. Beat the sun. Ya, ini yang saya dapat dari Anda ya. Nah kemudian setelah event-event tersebut Anda merasa gimana? Setelah ada event-event tersebut saya banyak belajar dari teman-teman Audax dan juga banyak belajar dari teman-teman melalui komunitas dan lain sebagainya itu. Ya tadi kan konsepnya sepeda tuh mahal gitu lah ya. Ternyata basic dari sepeda itu kalau mau dikebelakangkan itu kan hanya transportasi yang mempermudah kita dari tempat A ke tempat B. Itu saja sebenarnya ya hakikatnya. Nah, mencoba ke basic menjadi basic lagi. Saya belajar bagaimana cara bikin event yang sederhana tapi tetap guyup, ada rasa nggak ada rasa kompetisi yang kuat betul. Tapi tetap ini akhirnya kok kepikiran bikin event 5.500 ini Om. Dengan teman-teman ada beberapa teman yang punya visi juga yang tadi Om kita punya ide. Namanya sih bagus Pak. Saya suka namanya Mangewu Mangatus, memang bahasa Jawa iki receh Om. Om didengar itu ya toh rhymes gitu loh, kalau bahasa Inggrisnya itu rhymes ya. Ini Mangewu Mangatus. Tadinya saya juga pernah dengar ini Pak. Tadi namanya scrolling di IG pasti beberapa tahun yang lalu itu Mangewu Mangatus apa ini? Tapi setelah baca 500 km dengan elevasi total 5.000. Wah ya menarik ini sebetulnya. Siapa akan cari tahu siapa ini ya, siapa yang mengadakan ini, gitu. Terima kasih Om Yakob. Lanjut. Nah terus ide nakal tadi Om, ide nakal tadi yang ditanggapi beberapa teman yang punya sevisi, karena kan kita alhamdulillah di lingkungan tadi akhirnya kita punya passion yang sama ya terhadap dunia sepeda dan sebagainya. Dan kenapa yang kita ambil itu ultra backpacking dan ultra cycling ya, karena di situ kita tuh berawal dari kesederhanaan. Betul. Dan yang dilawan itu adalah diri kita dan hanya kita dan sepeda serta challenge yang bukan teman, bukan jadi teman itu bukan bukan lawan, tapi seperti hanya partner untuk kita bisa menyelesaikan acara ini. Tapi lawan kita adalah challenge-nya itu sendiri. Jadi hanya kita sepeda dan challenge itu yang sesimpel itu, dan tidak ada hadiah yang dikejar. Kalau di dunia backpacking dan ultra cycling yang saya lihat di beberapa referensi itu tidak ada hadiah yang dikejar. Mau kamu juara 1, 2, 3, 4. Kalau dilihat di brosur, mungkin kalau kita berkaca dari Audax, Bentang Jawa ataupun event lain, itu kan nggak ada disebutkan di brosur juara 1 dapat 5 juta.
Jadi akhirnya kan orang yang dikejar ada 5 juta tadi, tapi bukan menikmati eventnya. Itu yang kok menarik ya. Iya ya caranya dari pengalaman tadi dan lain sebagainya. Akhirnya kita tercipta. Saya itu kan termasuk orangnya angel diatur Om sebenarnya. Diatur itu makanya bagaimana kalau kita bikin rute sendiri. Jadi kita tuh benar-benar menikmati perjalanannya. Nah, akhirnya kita di Mangeu Mangatus itu konsepnya kita hanya ada satu start finish. Jadi ngelup sebenarnya untuk mempermudah logistik peserta dan lain sebagainya kan. Kalau harus satu titik ke poin A ke poin B kan logistiknya akan susah gitu loh. Terus yang kedua kita menyediakan 3 checkpoint, CP. Checkpoint itu harus dilakukan secara berurutan Om. Harus dilakukan secara berurutan karena kalau nggak berurutan pasti ngaco gitu loh. Dan itu kan juga akan kaitannya dengan safety-nya juga. Nah, sama yang spesial adalah kita menyediakan sekitar 4 atau 5 parkour point. 4 lah kurang lebih rata-rata biasanya kita 4. 4 parkour point itu ada rute wajib Om. Rute wajib sekitar 500 meter sampai mungkin 1,5 kilo lah. Iya itu. Dan itu ada poin A, poin B, dia boleh dari poin A ke poin B atau poin B ke poin A. Disuruh apa itu Pak? Ngelewati harus, itu rute wajib. Oh, rute wajib. Rute wajib yang dia harus lewati, terserah mau dari poin A ke poin B atau poin B ke poin A yang sepanjang 500 sampai 1,5 kilo lah kurang lebih segitu loh. Nah, tapi di poin-poin tersebut di parkour point itu biasanya kita tempatkan di tempat-tempat yang spesial karena kan kita juga waktu itu punya idealisme sport tourism ya, artinya kita tuh sebenarnya banyak punya tempat-tempat yang menarik yang disuruh kita bisa apa itu rutenya 500 sampai 1 kilo itu? Hanya ngelewati. Hanya ngelewati. Nah, setelah itu mereka jahit sendiri Om. Kita sudah kasih clue ini ya start finish, 3 checkpoint wajib, 4 parkour point, lu desain. Makanya kita hashtagnya ada design your own path. Desain rutenya sendiri, desain rute sendiri sampai kilometernya 500, EG-nya 5.000. Makanya bilangnya kan 5.500 gitu. Nah itu. Tapi biasanya parkour point itu kita kasih di tempat-tempat yang spesial. Kalau Surabaya spesial kan makanya pasti ada spesialnya. Kalau enggak buat apa sih? Contoh kayak Surabaya atau Jawa Timur tuh pasti kita lewatkan 2 kali ya pelaksanaan itu berdasarkan permintaan dari teman-teman. Lautan Pasir Bromo. Dan itu belum pernah ada event sepeda ultra seperti yang harus melewati Lautan Pasir Bromo. Wow, menarik sekali. Menarik sekali. Ya, untuk tahun 2025-nya gimana nanti, Pak? Yang 2025 ini kan kemarin biasanya 1 tahun, waktu tahun awal di 2022 itu kan ada 3 seri 1 tahun. Yang 2024 kemarin itu ada 2 seri yang jadi 2000 ada 2 kali Mangeu Mangatusan dalam 1 tahun dalam 1 tahun. Nah plusnya di akhir 2004 kita ada satu yang spesial yaitu Mangeu Mangatus Summit. Itu tapi berupa virtual race ya karena tadi itu Om ide nakal itu harus dikeluarkan Om. Nah itu beda lagi nih yang 2025 kita akan ada di Jakarta, di Bandung sama di Jogja. Yang diakhiri dengan Mangeu Mangatus Summit. Sebenarnya konsepnya hampir-hampir sama. Nah yang di Mangeu Mangatus itu karena awalnya kita dari sharing teman-teman ya Om. Nah makanya di Mangeu Mangatus itu kita selalu ingin mengedukasi karena saya juga berawal dari orang yang nggak tahu dikasih tahu teman-teman. Nah itu makanya kita juga pengen gitu loh. Mangeu Mangatus itu bukan hanya sekedar tanggal sekian eventnya lu kumpul di sini selesai. Tapi ada persiapan eventnya yang
dia harus tahu, karena design your own path itu tidak semua orang tahu Om, karena banyak orang itu sudah terlena dengan nih 1000 kilo VLGPX-nya, tinggal ikuti. Iya. Nah ini dia harus bisa mendesain, mengatur strategi, biar tidak melebihi 45 jam, karena ada COT-nya 45 jam. 45 jam itu di dunia ultra cycling masih toleransinya masih panjang banget, karena kita pengen juga ada unsur mereka bisa menikmati eventnya, menikmati jalannya, foto-foto dan lain sebagainya, atau video dan lain sebagainya sih. Itu 45 jam. Nah Bandung sama Jogja berdasarkan polling dari teman-teman itu kota-kota yang menarik untuk dieksplor ya, 500 kilo gitu loh. Nah karena ide nakal yang terakhir yang di 2025 dan sudah didahului di 2024 ya Manggung Mangatus Summit. Sebenarnya sama, dia harus 500 dan 5.000 Om. Cuman berupa virtual, jadi dia bisa dilakukan di mana, di semua kota di seluruh Indonesia itu sih. Nah karena di akhir tahun kan biasanya banyak ibadah ya Om, orang-orang tuh ibadah akhir tahun 500 kilo ya gitu. Nah ini momen itu yang pas dengan 5.500. Nah di akhir tahun ada 2 kategori nanti, yang kategori 500 kilo dan 5.000 sama 500 kilo dan 500 EG-nya. Karena biar ini ada orang yang belum mampu ya sudah yang 500 EG itu sih. Nah, itu dari sekian event yang sudah dilalui ya. Sudah dilalui itu pesertanya itu siapa aja, Pak? Dari kalangan mana? Siapa yang tertarik kayak gini-gini ini? Orang gila. Sudah bayar, disiksa, suruh mikir. Tapi banyak orang gila gitu. Iya itu. Ya kan? Nah itu. Jadi pesertanya itu ternyata ya juga unik-unik ya menurut Anda ya? Iya, karena gini Om. Manusia itu kan begitu begitu dapat apa yang diinginkan itu sebenarnya kan rasanya itu kan sudah nol lagi. Makanya saya pengen sepeda. Iya. Ngini ta. Begitu ya, naik sepeda. Ya. Oh ya sudah. Nah, akhirnya dia pengen ada sesuatu lagi. Nah, kegundahan itu yang berawal dari saya sendiri sih sebenarnya. Kegundahan itu yang coba kita tangkap dengan event 5.500 itu. Nah, karena apa? Dia sudah harus mendesain rute, mengatur strategi, dan bersiap untuk terjadi apa-apa kalau jalan yang dia pilih tidak seindah yang dibayangkan. Itu kan kayak Om Jacob langsung, lewat situ. Oh iya, sudah. Nah itu kemampuan itu yang memacu adrenalin kita untuk tetap survive. Iya. Gitu sih. Tantangannya banyak ya Pak ya. Challenge sih. Challenge. Ya. Oke kita lanjut setelah semuanya itu ya. Dan pesertanya ternyata ya orang-orang yang gila ya, mencari tantangan. Maaf ya teman-teman. Tapi cari kata yang tepat di kamus bahasa Indonesia susah memang susah. Tipe-tipe orang yang seperti itu. Tidak ada kosakatanya, vocabulary-nya itu tidak ada. Ya, tapi gini Pak, kira-kira dari masing-masing individu itu loh Pak, mereka mendapatkan apa itu loh Pak? Mendapatkan apa dari pengalaman-pengalaman ini? Adakah mereka yang misalnya masih first timer atau mereka yang sudah dedengkot? Kalaupun misalnya first timer dapat apa? Yang sudah dedengkot pun ikutan lagi dapat apa gitu? Ya ini yang menarik Om Jacob di dunia bikepacking dan ultra cycling itu kalau kita melihat yang terjadi di luar sana yang jadi mempengaruhi kita ya.
itu kan dia hanya memang hanya dia dan sepeda serta dia berusaha menuntaskan challenge ya. Jadi challenge yang sedang dia lakukan. Makanya kalau di teman-teman ultra itu tuntaskan apa yang sudah kita mulai. Itu kata-kata wajib itu yang harus betul. Dan kalau bisa dibilang sebenarnya di kita di 5.500 itu kalau di teman-teman penyelenggara ultra itu kan sebenarnya kita masih baru ya. Dan kita tuh melengkapi. Jadi kalau ada kue itu kita tuh saling melengkapi di teman-teman ada teman-teman EJJ, ada teman-teman dari Bentang Jawa, teman-teman Auda, terus Lakoni dan lain sebagainya yang dia genrenya ultra itu kita ternyata, tuh saling melengkapi. Ternyata dunia sepeda ya juga ada kotak-kotaknya ya Pak ya. Iya, kotak Bentang Jawa, kotak EJJ. Kotak tapi yang melengkapi. Kotak yang melengkapi. Makanya kita nggak suka. Lu ini enggak. Iya. Pesepeda itu tadi basicnya tuh hanya ini kesini. Harusnya sesimpel itu ya Pak. Sesimpel itu. Yang jadi ribet itu kita sendiri. Ya, makanya itu. Makanya kalau teman-teman IO itu teman-teman yang concern ya punya passion untuk di dunia ini, kita tuh saling melengkapi. Ada yang kalau tadi Om Yakut bilang kalau yang untuk newbie dan lain sebagainya ada di dunia Audak. Di teman-teman Audak itu ada yang dimulai dari 75, ada 100, ada 200. Karena apa? Semua itu kan harus sepeda itu kan nggak bisa kayak sepeda motor punya motor baru kasih pengen kenceng kasih pertama pengen kenceng lagi pakai yang ini campuran bisa. Sepeda nggak bisa. Iya, nggak bisa. Dengkul muncul. Iya betul. Itu harus dilatih gitu. Kalau nggak boceh katanya kan itu. Betul. Makanya itu kalau dari sisi Anda sebagai yang pesepeda loh ya Pak ya. Tapi kalau misalnya dari sisi kan saya ya juga mantan di dunia sepeda tapi retail yang di penjualan Saya perhatikan orang-orang yang beli sepeda itu pokoknya kalau misalnya 3 bulan kemudian dia tidak balik ke toko berarti dia tidak sepedaan Pak. Dia hanya beli bukan dan lupa. Kalau 3 bulan kemudian dia balik entah itu dia beli ban dalam ban baru beli pelumas berarti anaknya ini niat sukses. Dan kalau 3 bulan dia balik berarti dia akan bertahan 1 tahun 2 tahun kemudian bersepeda begitu. Itu aja tanda-tandanya Pak. Ya kan. Jadi Om sampai memikirkan seperti itu nggak hanya sekedar jualan toh ya. Pak. Top karena banyak orang yang jualan terserah gitu loh dia. Ya, karena kan memang saya passionnya di cycling sebetulnya Pak. Iya. Nah, jadi saya bisa mengira-ngira tak titeni kira balik 3 bulan mana berarti dia isik sepedaan. Lah gak balik ya wis. Ada gantung atau sekarang jadi alih fungsi. Jemuran, keset, jemuran, nanduk. Makanya. Nah itu kembali lagi Pak ke kata-kata Anda tadi tuh saya dan sepeda saya. Iya kan? Jadi event ini itu akhirnya menyadarkan kita bahwa sebetulnya siapa sih? Hanya kamu ambil sepeda kok. Iya kan? Kamu kalau sudah di tengah-tengah event seperti itu, misalnya loh Pak ya. Apakah misalnya pengaruh misalnya sepedamu misalnya regoni sakmene ambek sakmono Pak? Gak pengaruh ya kapannya? Boleh ngomong-ngomong. Semoga nggak tersinggung. Nggak apa-apa Pak. Kita bebas aja. Iya. Kan begitu ya Pak ya. Nah nikmatnya memang saya bilangnya sebagai pengalaman walaupun masih newbie di dunia ultra cycling itu sepeda itu mau sepeda yang high end dan lain sebagainya kalau kita sudah menempuh jarak yang di luar ketahanan atau mental kita. Kalau sudah di luar ketahanan mental dan fisik udah enggak
kayak sepertinya sepeda itu enggak pengaruh sudah. Mau pakai yang merek JP atau ya itu tadi itu, iya kan? Itu. Nah, apa namanya ya yang ya makanya kan sebenarnya ada tahapan-tahapan tetap kalau namanya kita di sepeda itu kan nggak bisa langsung cekjeng gitu. Mau dikasih sepeda yang mahal dan sebagainya, sepeda itu hanya alat pendukung. Tetapi memang mental dan latihan itu tetap wajib ya. Nah, dan di kalau saya ya Om ya, kalau saya itu kan bukan karena kan kita harus tahu diri kita. Dia ketika kita ngambil ke event sepeda yang mungkin yang 400, 1.500 kayak Bentang Jaya terakhir kemarin atau Audax 1.200 kemarin dan lain sebagainya itu kita harus tahu diri kita itu pada posisi yang di mana. Kayak saya mungkin banyak orang mungkin kalau orang lihat badannya tronton masuk bisa gitu maksudnya bersepeda jauh bisa asal kita tahu cara memanage ya itu terakhir contoh waktu BJ itu Bentang Jawa 1.500 saya banyak orang mengatakan mungkin pesimis di awal dengan badan yang kayak tronton artinya besar dan lain sebagainya kurang ajar mereka. Tapi karena kita bisa memanage ada ini karena itu perlu latihan ya memang perlu ada memanage time management apa semua dan lain sebagainya bisa finish under COT dan dukungan komunitas itu sangat perlu Om. Di dunia ultra cycling karena waktu saya juga belajar dari teman-teman itu di dunia ultra cycling kamu mau cepat itu ndak ada gunanya. Makanya kamu bisa cepat kecepatan 45 km per jam 45 per jam itu atau bisa 50. Tapi kalau kamu hanya bisa bertahan 20 atau 25 kilo setelah itu berhenti istirahatnya 1 jam yang boceh namanya. Tapi kalau kamu bisa kecepatan 20 kecepatan 20-25 tapi kamu bisa bertahan 100 kilo tanpa berhenti itu baru spesial. Itu lebih baik. Makanya itu ya Pak ya setelah jadi gini fase-fase orang bersepeda itu ya dia pasti harus melalui beli sepeda dulu. Pasti kan Pak, karena kalau nggak ada sepeda ya gimana dia bisa pergi dari titik A ke titik B ya kan. Setelah dia punya sepeda dan merasakan bahwa dia bisa ke titik B yang nun jauh di sana, kemudian timbul, waduh, ternyata sepeda iki enak ya tak pakai ya. Nyatanya saya sudah sampai sana, kan gitu kan. Setelah itu timbul rasa sayang sama sepedanya. Kan begitu ya Pak ya. Makanya beli sepeda itu beda dengan beli mobil loh Pak. Benar kan Pak? Iya kan? Kenapa orang itu bisa betah di bengkel sepeda berlama-lama hanya untuk melihat sepedanya itu dirakit dari nol, dipasang nih, dipelototi, dinteni. Ayo coba kalau beli mobil ayo. Mau kamu minta ini di assembling? Enggak mau kan Pak. Wong kita beli mobil aja kalau bisa habis dibeli langsung enggak usah kita pulang nanti biar dikirim kok ya kan. Padahal mobilnya harganya ratusan juta bahkan miliaran ya kan. Enggak persetan ya pokoknya nanti kiriman ya sepeda mobil itu ada di garasi. Tapi kalau sepeda enggak. Ya dong. Ya itulah apa itu nggak tahu ya ada perasaan mistik ya ini ya di sepeda ini ya alat yang sesimpel itu loh tapi bisa membuat ribut dan membuat puyeng orang. Ya kan belum itu yang newbie Pak yang dedengkot atau yang sudah ngoyot pun sama aja problemnya Pak. Ya toh. Betul. Yang sudah ngoyot pun nanti problemnya begini. Iki sepeda aku perlu apa ya untuk event berikutnya. Padahal loh dia sudah pengalaman loh Pak. Tapi tetap aja dia bingung. Tetap aja dia galau. Kira-kira kita ganti enggak ya? Yes, racunnya sudah mulai menjalan. Sama aja newbie, oldie semua problemnya sama kalau dengan sepeda itu. Anda
Anda tidak bisa berpikir sederhana. Iya, ya kan? iya. Menyederhanakan otak kita itu susah, Pak. Padahal sepeda ini loh, gak bisa ngomong. Ya toh, kon pokoknya aku pancalen sampai, kon gak mancal aku, ya kon gak sampai. Ya, ya begitulah. Ada apa lagi ya Pak yang kira-kira nanti mau ini event yang akan datang 1100 itu apa lebih spesial dari tahun sebelumnya atau gimana? Iya, ya. Kalau kita tuh lebih senang bahwa apa namanya mengkampanyekan bahwa ultra cycling itu mudah gitu loh. Mudah ini baru sesuatu ini. Ini baru sesuatu soalnya banyak event yang selalu menakut-nakuti ya Pak ya. Apa misalnya? Ini enggak. Karena sehingga orang mau ikut itu loh takut disekan. Iya kan? Apa namanya ultra itu mudah. Cuman memang ada tahapan-tahapan. Makanya alhamdulillah Om kalau saya lihat di 2025 ini teman-teman yang punya passion di dunia ultra cycling itu semakin banyak, semakin beragam. Dan itu bisa jadi step by step dari mulai Audax sekian level sekian EJJ level sekian sampai sekian, Bentang Jawa level sekian sekian, Lakoni mungkin yang level sekian. Itu jadi bisa jadi apa latihan dulu lah gitu loh, latihan dulu. Dan itu yang penting itu kan harus happy karena bagi saya bersepeda itu harus menyenangkan. Tetapi sepedaannya harus serius. Iya, sepedaannya serius. Kegiatannya menyenangkan. Kalau nggak serius, ya buat apa? Ya buat apa? Nggak capek. Maksudnya nggak mencapai tujuan. Ya. Itu sih kalau dari kami dan di 2025 ini banyak kalau teman-teman yang pengen fokus ke ultra dan tidak dengan apa harus tahu diri, harus tahu bagaimana dia menempatkan dan time management, nanti bisa sambil kita belajar bareng lah. Kebetulan di 1100 kita juga biasanya kita ada podcast IG IG kaitannya dengan sharing-sharing hal-hal yang simpel-simpel untuk persiapan ultra. Nanti saya ngundang juga Om untuk live IG untuk ultra ya, karena Om saya lihat podcastnya menarik banget gitu loh. Itu karena narasumbernya Pak menarik Pak, bukan sayanya. Saya contohkan waktu itu saya pasti inget itu Om itu waktu pakai sepeda besi. Dari Surabaya ke mana ke atas itu Om Cengho naik ke atas Surya pakai sepeda itu besi, ada tahapan-tahapannya. Ada tahapan pasti. Dan dengan sepeda besi bisa nyelipi sepeda yang itu saya masih bekas itu saya satu yang ribet itu memang pikiran kita gitu loh. Pikiran kita Pak. Ya itu. Tapi memang Om juga seperti gini aja tadi Bapak tadi kan bilang buat apa kita misalnya sepedaan buanteran tapi mari gitu pit stop mandeki sak jam. Kan nggak masuk akal kan ya Pak ya. Ya mendingan kita sepedaan kecepatan 20 sampai 25 tapi 100 km jalan terus loh. Akhirnya yang banter tuh kena loh Pak. Ya loh. Ini ultra ya Om. Ini ultra ya. Saya ini ultra. Disclaimer. Tapi sekarang gini loh Pak. Anda harus tahu juga. Trennya itu nanti ke depannya itu ultra, banyak yang ke ultra Pak. Karena apa? Sepeda itu sekarang pertama-tama makin canggih, ya kan. Terus yang sepedaan ya juga karena dia berlatih makin kuat Pak. Sekarang ini 100 km itu sudah ditinggal sudahan Pak. Dan orang bukan pasti aja, tapi sudah mengarah ke sana. Bayangkan dulu, ayo EJJ waktu pertama keluar, ganggunya gimana? Sekarang sudah tahun keberapa? Bentang Jawa, dulu gimana? Sekarang sudah masuk ke tahun keberapa? Betul. Juga punyanya Bapak 1100 juga bertahan kan? Ini akan kalau misalnya loh Pak, 2 tahun aja bertahan, event itu akan bertahan terus. Promocom sudah 10 tahun Pak. Iya kan? Itu dengan jangan catatan 1 tahun dia vakan karena pandemi. Iya betul ya, kemarin.
Tapi setelah pandemi langsung lagi. Karena apa? Orang rindu terhadap event-event seperti itu, ya kan? Begitu pandemi selesai langsung beludak lagi, ya kan? Beludaknya malah lebih gede daripada sebelum pandemi. Nah, itu seperti itu, ya. Jadi bagi Anda misalnya, siapapun Anda misalnya, terutama Anda yang masih bertahan ya Pak ya. Kalau Anda bertahan sepedaan sekarang itu berarti kita ini orang-orang istimewa Pak. Jadi tidak terpengaruh dengan situasi COVID gak COVID, ya kan? Ya itu. Oke. Tapi bagi Anda yang misalnya baru mulai, kayaknya justru mereka akan memulai di saat yang lebih tepat daripada kita ya Pak ya. Iya, karena kan kenapa? Ayo menurut Anda gimana? Ayo. Apa ya? Kalau mereka memulai sekarang loh Pak. Lingkungannya kan sudah terbentuk. Nah, lingkungannya mau yang kita mulai dari yang kelas bawah itu ada. Memang nggak bisa ya tiba-tiba langsung ikut bentang Jawa gitu atau EJJ yang 1.500 juga mungkin dia nggak bisa. Dari itu nanti mulai di step-step itu lingkungannya terbentuk dan komunitas itu sekarang banyak. Saran saya gabung dengan teman-teman komunitas. Kenapa saya dari awal selalu bilang dengan komunitas? Karena dari komunitas itu kita akan banyak sharing dan caring. Dan Om kalau mau tahu bahwa sepeda saya yang saya untuk Audax 400 dan sampai akhirnya sebelum ganti yang sekarang itu adalah support dari teman-teman komunitas Om. Luar biasa. Karena yang penting kita ada passion dulu. Sepeda saya itu jelek Om dulu. Sepeda alloy lama, abot, sudah kalau ngerem itu bisa sama kring bel sama rem itu sama. Jadi itu R&D-nya bagus. Jadi R&D-nya bagus ya. R&D-nya bagus. Sekalian jadi bel. Ada orang tahu ada sepeda gitu. Suaranya itu. Dari situ teman-teman melihat Yohan punya passion ya di dunia sepeda dan kuat sharing. Nah, saya juga mungkin banyak lebih banyak pengen sharing waktu itu karena saya tidak bisa ngobrol kayak gini, saya tidak bisa Om ngobrol tidak bisa, video juga nggak begitu bagus dan lain sebagainya. Saya banyak bisa nulis yang untuk apa yang saya rasakan aja, karena mungkin secara keilmuan saya nggak pantas untuk berbicara, tapi hanya pengalaman itu saya sharing sehingga dengan komunitas Om ada jalannya saya tuh dipinjemi sepeda Om, dan itu sepeda itu masih ada sampai sekarang tuh yang ada Merin itu Merin Chromoli itu masih saya pakai itu. Terus yang terakhir pun yang waktu mau bentang Jawa saya juga dipinjemi sepeda juga, sehingga ada jalannya Om, ada aja jalannya. Jadi dari teman-teman yang punya punya keinginan atau apa, tekuni. Saya rasa memang bersepeda ini membuat otak kita ini nggak buntu, makanya selalu ada jalan. Anda selalu ngomong ada jalan, ada jalan. Karena kita sepedaan kan Pak, kita begitu tahu kita rutenya itu buntu, ya kan pasti kita putar balik cari jalan. Itu sepedaan yang membuat otak ada aja. Ya kalau kita percaya Tuhan itu ada jalan aja kalau yang penting kita itu mau berusaha gitu. Makanya sekarang ini ya Pak, jangan kaget juga ya, semakin banyak eksekutif yang level-level atas itu juga sepedaan. Dan karena mungkin mereka mapan secara ekonomi, mungkin waktu juga ada, tapi mereka itu kepingin mau merasakan sih fisiknya mereka tuh gimana gitu loh. Jadi jangan kaget juga bahwa misalnya ternyata ada juga kalangan-kalangan yang level-level atas itu juga kepingin terjun ke cycling ini. Ya, nyatanya misalnya di satu sisi misalnya ada Audax dan lain-lain tapi di sisi yang satunya ada yang namanya Ironman, event-event Ironman. Itu kan event-event yang misalnya malah 3 renang, sepeda dan lari. Itu juga sekarang makin digemari Pak, dan di Surabaya itu juga semakin
apa itu lahir banyak Iron Man baru begitu loh. Ya, itu dia. Banyak. Ya itu dia. Makanya ya itulah apapun ya, maksudnya jalur-jalur sepedaan Anda ya, bahwa sepeda ini memang dahsyat sekali seperti yang Anda ceritakan dari menit 0 sampai sekarang ya. Jadi kita kan semua sekarang sudah tahu, oh Bapak ini awalnya mengawali sepedaan begini toh, ya kan. Berarti pengalaman Anda sebetulnya ini kan tidak jauh-jauh amat dari orang-orang di sana, ya kan. Orang-orang di sana mungkin ya juga bisa jadi punya pengalaman yang mirip-mirip, memper-memper. ya itu. Ya, apalagi Pak sebelum kita tutup, karena nanti setelah ini sesinya akan lebih seru lagi. Iya. Lebih gendeng lagi. Yang berbagi boleh? Boleh. Silakan. Ini ini sekedar tadi rangkaian dari ide gila tadi Om. Ide gila itu juga berasal dari kegundahan atau keresahan ketika bersepeda, harus dapat inspirasi karena dunia kita itu kan dunia juga teman-teman sepeda. Setelah pandemi itu kan banyak pesepeda yang rontok ya, karena mungkin sekarang FOMO dan sebagainya. Walaupun FOMO-nya tetap FOMO bagus, FOMO tetap olahraga itu bagus tetap. Nah itu akhirnya banyak sepeda atau korban part sepeda dan sebagainya itu nganggur di pojok. Nilainya jadi 0. Betul. Nilainya jadi 0. Makanya bukan hanya 0 Pak, rusak nanti. Ya. Iya toh? Karat. Iya kan? Oke, lanjut gimana? Menurut Anda gimana? Jika teman-teman ada punya sepeda kayak BMX, Sally atau yang 26, kan 26 udah ditinggalin ya sekarang ya, MTB 26. Ya 26, ban 26 maksudnya. Ban 26 dan sebagainya itu kan udah mulai ditinggalkan, punyanya anak atau sebagainya udah beranjak dewasa. Dan sekarang memenuhi gudang. Itu. Nah, saya tuh kok ngelihat di rumah temen kok mesakno gitu loh. Padahal kayak mana kita beli satu sepeda gitu, satu sepeda tuh saddle kan mesti diganti ya. Itu kan akhirnya kalau dijual juga barang-barang tadi itu kalau dijual bikin sakit hati. Bikin sakit hati, tawarnya 20.000 gitu kan. Padahal waktu pandemi beli mahal dan itu. Kita ada namanya Mundut Berkah. Mundut Berkah itu kita salurkan sepeda bekas yang nanti kalau masih layak biasanya kita revisi, lalu kita sumbangkan ke anak-anak SD di daerah Sidoarjo. Melalui siapa? Melalui guru. Jadi setelah kita ada sepeda atau part sepeda itu kumpul, loh kok bisa jadi satu sepeda? Nah kita foto, kita kasihkan ke guru-guru nanti yang memilihkan siswanya yang sesuai dengan kategori, lalu kita serahkan ke siswa tadi. Dengarkan baik-baik ya, kalau Anda ingin beramal ya kan ya bisa. Itu kontak siapa nanti Pak? Saya juga bisa. Saya juga lewat nanti saya cantumkan misalnya boleh di IG Mundut Berkah boleh. IG-nya namanya Mundut Berkah. Mundut Berkah. Silakan Anda kunjungi ya. Silakan Anda nanti kunjungi Mundut Berkah. Ya. Terima kasih Pak Yohan. Terima kasih Om Yakob. Pengalamannya luar biasa sekali. Jadi Pak Yohan ini orang yang biasa menjadi luar biasa karena bersepeda. Karena Om Yakob inspirasinya yang itu goes dari Surabaya itu latihannya gini. Akhirnya bisa nyelipi yang karbon. Oke, siap. Ya, sampai ketemu di episode selanjutnya. Masih bersama Pak Yohan. Terima kasih. Terima kasih.